Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ahmad Rafli, lalu ada Alif Nur Kariri, Distivana Amanda, Oksana Berliana Ramdhani, dan Saidina Rahma akan merepresentasikan tentang proposal perusahaan kami. Tentang perusahaan kami yaitu BT Byte. BT Byte merupakan perusahaan indai berbasis di Indonesia yang berfokus dalam bidang jasa penyediaan dan pengantaran snacks atau makanan ringan internasional. Kami menyediakan makanan ringan yang tidak tersedia di Indonesia dari berbagai macam negara seperti Singapura, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Tujuan utama kami mendirikan perusahaan ini adalah dengan pemikiran bahwa variasi snack di Indonesia bisa dibilang tidak sebanyak dan beragam dengan snack di luar negara Indonesia. Dengan didirikannya perusahaan ini diharapkan dapat menghilangkan rasa penasaran warga Indonesia terhadap snack yang berasal dari luar Indonesia. Di saat yang bersamaan, kami berharap dengan adanya perusahaan ini bisa menumbuhkan rasa keinginan warga negara Indonesia, baik dari pribadi atau kelompok, untuk menciptakan makanan ringan atau snack baru yang 100% dibuat di Indonesia. Selanjutnya, kami akan menunjukkan logo perusahaan kami. Baiklah, makna dari logo perusahaan kami yaitu yang pertama ada warna merah. Warna merah membawa kesan semangat, menarik, energi, dan kemerahan warga kemarahan. Warna merah juga melambang emosi yang kuat, dapat pula menggambarkan atau memicu nafsu makan. Yang selanjutnya ada kuning. Kuning merupakan warna yang membawa kesan bahagia dan optimis. Penggunaan warna kuning mudah menarik perhatian karena menyolok jika dibandingkan dengan warna primer lainnya. Selanjutnya ada warna biru. Biru merupakan warna yang membawa kepercayaan. Yang keempat, lingkaran menjaga hal-hal yang ada di dalam dan menunjukkan suatu komunitas, integritas, dan kesempurnaan. Ini sesuai dengan visi BT Byte. Gambar snack menggambarkan perusahaan kami sendiri yaitu penjualan snack. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Baik, selanjutnya ada visi misi. Yang pertama yaitu visi, mempermudah konsumen untuk membeli snack-snack impor. Yang kedua ada perusahaan dagang nasional yang berkelas dunia, yang terpercaya dan terkemuka. Adapun misinya yaitu memberikan kontribusi seutuhnya terhadap produk perusahaan agar terjaga mutu dan kualitasnya. Yang kedua ada menerapkan prinsip perusahaan sesuai dengan standar operasional yang telah ada demi kelancaran perusahaan. Yang ketiga, ada perusahaan berorientasi pada sistem yang telah menjadi standar perusahaan, sehingga menghasilkan output perusahaan yang terintegritas dan memenuhi komitmen atas pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya, adapun struktur organisasi dari perusahaan kami, yaitu yang pertama ada General Manager yang diketuai oleh Alif Nur Khairi. General Manager dari perusahaan BT Byte ini memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan ini. General Manager memiliki pekerjaan untuk memimpin kelancaran dari perusahaan ini, mengontrol dan memegang anggaran perusahaan, dan juga terus menyusun rencana untuk menambah produk makanan ringan ke dalam perusahaan ini setiap kalinya. Yang kedua ada Customer Service Admin yang diketuai oleh Oksana Berliana Ramdhani. Perusahaan kami bergantung besar pada setiap pelanggan yang datang untuk memesan suatu produk dari layanan kami. Oleh karena itu, Customer Service Admin diperlukan untuk memastikan kepuasan pelanggan tetap terjamin setiap transaksi terjadi. Selain itu, jika terdapat keluhan, pelanggan akan mengontak Customer Service Admin ini untuk mendapatkan bantuan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saidina. Pada Saidina dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Risti. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang struktur organisasi kami, yaitu Head of IT, yang diketuai oleh Saidina Rahmauli, di mana perusahaan kami selalu menggunakan media elektronik seperti laptop maupun HP untuk melakukan pekerjaan dalam perusahaan ini, seperti pemasaran dalam media sosial, berkomunikasi dengan customer, dan memesan persediaan produk kami. Head of IT memiliki tugas untuk mengawasi kelancaran dari seluruh media elektronik dalam perusahaan kami agar layanan kami bisa terus berjalan. Selanjutnya, sosial media marketing.
yang diketuai oleh Risti Fana Amanda. Mayoritas dari pemasaran kami dilakukan dalam media sosial Instagram. Oleh karena itu, penting bagi kami agar post atau feed pemasaran produk dalam halaman perusahaan kami bisa menarik pelanggan untuk membeli produk kami. Sosial media marketing memiliki tanggung jawab untuk membuat halaman perusahaan kami dalam Instagram semenarik mungkin untuk bisa menarik pelanggan. Yang terakhir ada importing operasional yang diketuai oleh Ahmad Rafli. Importing operasional memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kuantitas dan kualitas persediaan produk kami. Ketika persediaan suatu produk hampir tidak tersedia, tugas importing operasional untuk melakukan pemesanan produk tersebut sebelum habis. Selain itu juga, mereka akan melihat kualitas produk tersebut sebelum dikirim kepada pelanggan. Contohnya seperti melihat tanggal kadaluarsa dari produk tersebut dan juga melihat apakah produk yang dikirim sudah sesuai dengan pesanan pelanggan. Selanjutnya, adapun norma dan budaya yang berlaku pada perusahaan by T-Byte. Yang pertama, lingkungan kerja yang efektif atau produktif agar karyawan tahu tujuan dari bekerja dan juga agar selalu memiliki motivasi bekerja dengan baik. Yang kedua, tim yang kompak. Dengan adanya tim yang kompak, maka perusahaan dapat mencapai tujuan yang sukses. Lalu tim yang tulus juga perlu diterapkan. Tanpa adanya hubungan antar tim yang tulus dapat mengakibatkan persaingan dalam perusahaan by T-Byte. Yang ketiga, komunikasi antar karyawan dan pemilik yang terbuka. Dalam komunikasi yang terbuka ini, agar karyawan dapat saling bertukar pikiran, jujur dalam bekerja, dan terbuka terhadap suatu perubahan, serta agar tidak adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam penjualan by T-Byte. Dengan komunikasi terbuka juga, karyawan dapat konsisten dalam pekerjaannya. Yang keempat, kreatif. Di by T-Byte, karyawan diharapkan selalu berpikir kreatif dan tidak menyerah dalam bekerja, agar dalam jual beli snack tidak hanya itu-itu saja yang dapat membuat konsumen merasa bosan dan tidak penasaran lagi. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Oksa. Baik, selanjutnya ada jasa perusahaan. Kami menawarkan produk makanan ringan internasional dari berbagai macam negara, agar warga Indonesia yang memiliki rasa penasaran akan makanan ringan di luar Indonesia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mencoba makanan ringan tersebut. Untuk saat ini, perusahaan kami menawarkan makanan ringan dari negara-negara Asia seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, India, Cina, Thailand, dan Saudi Arabia. Ketika perusahaan ini semakin mendapatkan perhatian dan berkembang setiap waktunya, kami akan terus membuat rencana untuk menambahkan produk snack import dari negara lain. Lalu selanjutnya ada kompetitif. Kami menyadari akan adanya beberapa supermarket yang sudah menjual snack import sejak lama. Contohnya dari supermarket seperti Transmart, Lotte Mart, dan Jogja. Terdapat beberapa kelemahan dari penjualan snack import perusahaan supermarket tersebut yang membuat masyarakat Indonesia sampai sekarang tidak memiliki minat untuk membeli makanan ringan impor tersebut. Kelemahan tersebut adalah terbatasnya makanan ringan yang disediakan oleh supermarket seperti Lotte Mart tadi, Jogja, terus lalu snack import yang disediakan oleh perusahaan kami lebih banyak dan juga beragam, dan pelanggan bisa membeli snack kami kapanpun dan dimanapun mereka berada di Indonesia, karena kami menggunakan jasa ekspedisi atau paket untuk mengantarkan produk kami kepada pelanggan. Selanjutnya ada kooperatif yang akan dipaparkan oleh Saudara Alif, silakan. Baik, terima kasih.
Untuk kooperatif, perusahaan kami juga akan melakukan kerjasama atau permitraan dengan perusahaan atau organisasi lain. Dengan harapan kerjasama tersebut bisa memiliki efek mutualisme bagi perusahaan kami dan juga bagi perusahaan atau organisasi yang bekerjasama dengan kami. Kami sudah menyiapkan rencana untuk melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan, seperti online shop. Untuk memperluas pemasaran kami agar lebih banyak orang mengetahui tentang perusahaan kami akan melakukan kerjasama dengan online shop untuk mengiklankan produk kami dalam halaman mereka dan membuka halaman perusahaan kami sendiri dalam online shop tersebut untuk mempermudah transaksi. Selain itu juga, kami akan membuka kesempatan kerjasama kepada akun startup dalam online shop tersebut yang memiliki bisnis menjual snack impor tetapi kesulitan untuk menjual produk mereka. Yang kedua adalah jasa ekspedisi atau pengiriman. Perusahaan kami melakukan pengiriman produk pada setiap pelanggan melalui jasa ekspedisi atau pengiriman paket seperti JNE ataupun si cepat. Alasan kami menggunakan jasa ekspedisi adalah jasa ekspedisi bisa mengirimkan barang dari manapun kemanapun di dalam Indonesia. Kerjasama yang dilakukan dengan kedua jasa ekspedisi tersebut, mereka akan menjadi jasa pilihan yang bisa digunakan oleh pelanggan untuk menerima produk mereka. Pelanggan bisa memilih di antara kedua tersebut sesuai kenyamanan mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.